Hey ho Pop gengs! Hi from Indonesia. Hai. Biasanya masjid yang dibuat di sini itu paling cuma 150 sampai 200, tapi ini bisa sampai 2 kali lipat. مسجد استقلال اندونيسيا الكبير في قطاع غزة في أرض فلسطين المجاهدة. Gak nyangka kan kalau di negara yang bernama resmi Keamiran Islam Afghanistan ini ada masjid yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Namanya Masjid As-Salam. Terletak di ibu kota Afghanistan, Kabul. Tepatnya di Indonesian Islamic Center atau ICC di daerah Ahmad Syah Babamina. Sebesar 4,5 miliar dialokasikan pada tahun 2014 untuk pembangunannya. Menjadi bangunan pertama dalam rangkaian komplek ICC yang selesai dibangun pada bulan Juni 2015. Diresmikan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan Ansori Tajuddin. Selain fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, As-Salam juga difungsikan sebagai madrasah. Sedangkan untuk kompleks ICC sendiri tidak hanya berisi Masjid As-Salam, tapi ada juga klinik kesehatan yang dana hibah dari pemerintah Indonesia mencapai 16,1 miliar rupiah. Atas permintaan warga, klinik ini akhirnya dikhususkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Rencana pembangunan ICC ini sudah ada sejak tahun 2010, yang dicetuskan dalam pertemuan antara Richard Holbrooke, utusan Presiden Barack Obama untuk Afghanistan dan Pakistan, dengan Wakil Presiden RI Budiono di Washington DC, Amerika Serikat. Sambutan Afghanistan sangat baik, dengan menyediakan lahan seluas 10.016 meter persegi. Pembangunan ini adalah salah satu upaya Republik Indonesia untuk membantu Afghanistan menjembatani ketegangan yang terjadi di negara ini, sekaligus mempererat hubungan ekonomi politik kedua negara. Apalagi Afghanistan adalah salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, Masjid Istiqlal ternyata ada juga di Gaza, Palestina. Dan ini adalah suasana sholat tarawih bulan Ramadan di tahun 2022. Menjadi Ramadan pertama Istiqlal di Palestina, masjid ini baru diresmikan pada tanggal 22 Februari 2022, yang disaksikan oleh warga Palestina sendiri. Masjid Istiqlal ini dibangun sebagai simbol persaudaraan dari kita warga Indonesia kepada warga Palestina. Peletakan batu pertamanya sendiri dilakukan pada tahun 2019, disaksikan langsung oleh warga Palestina. Dan bukan karena Istiqlal adalah nama salah satu masjid kebanggaan kita di Indonesia. Pemilihan nama ini syarat akan doa besar dari warga Indonesia. Mungkin juga dunia kepada warga Palestina. Istiqlal sendiri berarti merdeka. رسالتنا لأهلنا ولإخواننا في إندونيسيا. Dan masjid ini adalah hasil sumbangan dari warga Indonesia. Dan menjadi satu-satunya masjid yang layak karena banyaknya tempat ibadah yang hancur akibat perang yang terus berlangsung. Di tengah situasi yang kacau ini, masjid tidak sekedar jadi tempat ibadah, tapi jadi pusat pendidikan, kajian, dan kegiatan sosial. Masjid yang berkapasitas 5.000 jemaah ini berdiri di atas lahan seluas 1.751 meter persegi, dengan luas bangunan 940 meter persegi. Rencananya akan dibanguni juga panel surya, mengingat listrik di sekitar Palestina dikuasai oleh otoritas Israel. Semoga saudara kita berbahagia dan sehat terus, dan terima kasih yang turut berdonasi. Ladang pahala untuk kita semua. Dan tepat seminggu sebelum Ramadan 2022, warga Muslim Los Angeles akhirnya bersukacita atas peresmian Masjid At-Thohir. Masjid dengan luas 920 meter persegi ini sebelumnya adalah sebuah bangunan gereja. Karena jamaahnya makin berkurang, bangunan pun dijual dan dibeli oleh Indonesia Muslim Foundation pada tahun 2018. Mulailah dipugar semenjak itu dan prosesnya berlangsung selama 2 tahun. Mulanya pembangunan masjid ini adalah hasil dari patungan para Muslim Indonesia di LA yang tergabung di Indonesia Muslim Foundation. Hingga pengusaha Indonesia dari keluarga Thohir ikut menyumbang dalam jumlah yang sangat membantu. Masjid yang berada di pojok jalan ini memiliki 3 lantai. Mewah, ada ruangan untuk madrasah dan pendidikan anak, tempat ibadah dan ruang serbaguna. Dan dari lantai 2, kita bisa melihat Hollywood sign yang terkenal itu. Untuk menjaga hubungan dengan warga sekitar, pengurus masjid dan Muslim Indonesia di LA ikut berpartisipasi dengan aktivitas sosial di sekitar masjid. Lalu di ibu kota Jerman Berlin juga terdapat masjid yang dikelola dan dibangun sukarela oleh komunitas.
Indonesia West Height Unkulturzentrum atau IWKZ. Mereka ini adalah Muslim Indonesia yang mendambakan terbangunnya masjid di kota mereka. Membahagiakan karena di masjid ini juga mereka bisa membuat kegiatan sosial, kegiatan Ramadan bersama, dan jadi tempat silaturahmi di antara mereka. Terpantau lewat kanal mereka bernama Proyek Rumah Surga yang mereka inisiasi ini tidak hanya menghidupkan masjid, tapi juga promosi budaya Indonesia dan kegiatan kebangsaan mereka godok bersama. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial lintas agama dan membantu tunawisma di Berlin. Karena status bangunan masih sewa, mereka terus mengusahakan agar bangunan ini menjadi permanen dengan mengumpulkan dana bersama membeli bangunan ini. Nah, di negara Arab yang lain, tepatnya di Uni Emirat Arab, ada masjid yang mengambil nama presiden kita, Joko Widodo. Berlokasi di Abu Dhabi, masjid ini masih dalam proses konstruksi. Berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3.766 meter persegi, masjid ini ditargetkan selesai di tahun 2023. Lewat kanal Sekretariat Presiden diperlihatkan lokasi itu dalam sebuah video. Dan Presiden sempat meninjau proses pembangunan masjid pada bulan November 2021. Di video itu juga dijelaskan bahwa masjid ini dulunya adalah masjid kecil, lalu dibongkar dan dibangun Masjid Joko Widodo. Rencana akan menampung sekitar 2.500 jemaah. Lokasi masjid ini sendiri berada di jalan bernama Joko Widodo yang diresmikan di tahun 2020 lalu. Ya, menyematkan nama presiden juga. Dan semua itu adalah inisiatif langsung oleh putra mahkota Abu Dhabi dan wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata PAA Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek menjadi Jalan Layang Sheikh Muhammad bin Zayed. Ini adalah bentuk kerjasama dan hubungan romantis antar kedua negara. Tidak hanya itu, dikabarkan ada lagi 2 masjid di luar negeri yang pembangunannya diinisiasi oleh seleb dalam negeri. Yang pertama adalah lewat video TikTok Hamzah Tamimi. Diketahui Ivan Gunawan tengah menginisiasi pembangunan masjid di Uganda Barat, wilayah di Afrika Timur. Dalam video ini disebutkan masjid ini bisa menampung 400 hingga 500 jamaah. Masjidnya sendiri bisa menampung 400 sampai 500 orang. Rencananya masjid ini akan bernama Masjid Indonesia. Mari kita doakan bersama ya. Melansir Sindonews, Tengku Wisnu, Ari Untung, Ustaz Salim Afila, dan Ustadz Yusuf Mansur juga tengah menggodok pembangunan masjid di London yang telah menjadi mimpi warga Indonesia di London selama 20 tahun ini. Sedangkan di Rusia ada masjid yang memiliki 2 nama, Blue Mosque dan Masjid Soekarno. Masjid berkubah biru yang ada di Saint Petersburg. Menurut catatan sejarah, presiden pertama kita itu pernah berkunjung ke Petersburg di era Uni Soviet. Kala itu ia sangat kesusahan mencari tempat sholat. Ia akhirnya sholat di sebuah gudang yang dulunya adalah Masjid Blue Mosque. Bung Karno akhirnya melakukan negosiasi, meminta Khrushchev, pemimpin Uni Soviet kala itu, untuk membuka kembali Blue Mosque sebagai masjid. Dan jadilah masjid terbesar di Petersburg ini menjadi tempat ibadah hingga kini, dan jadi satu-satunya masjid di Petersburg. Kala itu Uni Soviet menyebutnya Masjid Soekarno, meski warga sekitar tidak familiar dengan nama itu. Eksterior masjid ini penuh dengan ornamen khas Asia Tengah, dengan warna dominan biru. Sedangkan interiornya sangat sederhana, dilengkapi dengan karpet merah. Tempat wudhunya bersih dan ada tempat menggantungkan sweater. Saat sholat Jumat, antrian pria yang ingin beribadah pun cukup panjang, persis di Indonesia saat Jumatan. Dan ternyata ada juga Masjid As-Salam di Wina, Austria, yang diresmikan pada bulan Januari 2012. Komunitas Muslim Indonesia di daerah itu menginisiasi pembangunannya penuh kerja keras. Cuman ada satu bangunan masjid yang sebenarnya di Wina, yakni Masjid Islamic Center Wina, masjid terbesar di Austria. KMI mengumpulkan dana sekitar 60 juta rupiah kala itu untuk sewa ruangan dan dekorasi. Hingga akhirnya 21 Januari 2012, Masjid As-Salam akhirnya diresmikan dan mulai difungsikan sebagai tempat ibadah oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, yaitu I Gusti Agung Wesaka Puja.